dalam aplikasi yang gampang, misalkan kita bagaimana memanfaatkan quantum dot itu adalah untuk kecantikan misalkan gitu ya, apa namanya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang apa itu namanya density state, sedikit mengenai supaya Anda tidak lost gitu ya. Nah, ini. Density state itu penting tadi saya mengatakan bagaimanakah istilahnya density state itu apa? Ini ya. Kalau kita lihat ya dalam bahasa kuantum tentunya ya. Nah, kita lihat kalau persamaan elektron elektron bebas apa namanya dua dimensi, kalau misalkan dua dimensi Anda tahu seperti ini, partikelnya bergerak punya tenaga dua dimensi, ini tenaganya dua dimensi seperti ini, K-nya sama dengan 2 ME per H kuadrat atau K kuadrat sama dengan 2 ME per H kuadrat. Ini persamaannya seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung ini fungsi gelombangnya, kita buat seperti ini ya. Kalau untuk struktur nano kita nggak bisa gunakan fungsi gelombang klasik lagi. Semuanya harus kita gunakan apa? Kuantum ya, nggak seperti itu. Nah, kalau kita masukkan itu menjadi persamaan ini. Nah, dengan demikian kita bisa ngitung apa namanya ini. Nih, fungsi gelombangnya artinya ini, dan ini fungsi gelombangnya menjadi penyelesaiannya adalah untuk dua dimensi ini gampang sekali. Asin KX kalikan B, ini namanya fungsi gelombang yang kita gunakan untuk mendeskripsikan dua dimensi. Nah, di sini berarti kalau tenaganya E sama dengan tenaganya itu berapa H kuadrat kali K kuadrat per 2M gitu kan. Nah, K kuadratnya sama dengan ini, K kuadrat kalikan KX kuadrat per 2M seperti itu. Nah, tenaganya seperti ini. Nah, K-nya gelombang itu harus apa namanya fungsinya, fungsi gelombang kan di sini nggak ada, sama dengan 0 di sini, maka fungsinya hanya ada ini, fungsinya hanya ada A sin S dan B cos X. Nah, seperti ini. Nah, energi apa namanya momentumnya adalah seperti ini, Kx, X, fungsi gelombang di sini harus 0 di sini, maka dengan fungsi gelombang sama dengan 0, kita dapatkan Kx sama dengan Nxp per L, Ky sama dengan Njp per L. Nah, ini 1, 2, 3, ini fungsi gelombangnya, ini momentumnya di sini, momentumnya diskrit ya. Momentumnya di sini diskrit, sehingga kita bisa ngitung, kalau gitu, nah, berapakah untuk satu state-nya? Ya, oke, kalau kita hitung pi per A kali satu state-nya, yang tingkat pertama pi per B, misalkan dimensinya seperti kubus gitu ya, dan pi per C, kubusnya A, B, C, maka volumenya sama dengan volume daripada momentum tadi sama dengan pi pangkat 3 per V. Dalam ruang K itu namanya. Ruang momentum tadi saya sebut ruang K. Nah, kalau kita lihat nih dalam suatu bola dalam ruang K tadi, volumenya sama dengan 4 pi per 3 pangkat 3. Ini ya. Nah, kemudian K-nya tadi sama dengan akar 2 ME per V kuadrat. Nah, kalau kita turunkan, nah kita panggil ini volume dari satu kubus di dalam ruang K berarti berapa? Tadi sudah, kalau pi per A kubusnya jadi A, jadi B, jadi C, atau jari-jarinya sama ya hanya semua. A sama dengan B sama dengan C, sama dengan ini, pi kali ini sama dengan pi pangkat 3 per V sama dengan pi pangkat 3 per V. Itu di dalam ruang momentum seperti itu. Nah, kemudian volumenya seperti ini. Nah, dengan demikian jumlah dari state tadi yang mengisi daripada suatu volume ini berapa? Nah, ini kita kalikan suatu volume dikali volume dari ruang K itu sama dengan N, itu tidak lain, Anda akan menghitung density state toh. Maka ini sama dengan ini, kalikan 2
kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah. Ini volume segini, ini kalikan ini. Kalau begitu N sama dengan 4pi pangkat 3 dibagi ini. Volume totalnya sama kalikan 2 kalikan 1/8 sama dengan 4pi per 3 per ini K kuadrat. Itu ya. Nah, di sini kok ditambahkan 2, ini karena lihat faktor itu ditambahkan karena ada 2 elektron. Ya. Elektronnya tadi kan ada 2 elektronnya itu apa namanya kemungkinan punya spin kan spin up dan spin down, maka ada tambahan 2. Kalau dia tidak punya kemungkinan ya berarti ini 2 itu enggak ada, oke? Itu kalau kita hitung N-nya berapa? Nanti kita bisa hitung ya. Sehingga kita bisa dapatkan kalau ini kalau berapa yang di diisi oleh ruang momentum itu kalau kita lihat ini volume volume circle-nya ya, volume circle-nya sorry. Ini kalau bulk dulu, kalau bulk seperti ini. Empat pi K pangkat 3, kemudian jumlah yang diisi dalam suatu ruangan tadi sama dengan N, kalau kita bandingkan, kita temukan seperti itu volumenya. Nah, kalau volume 2 dimensi, cuma 2, isinya A dan B, berarti ini sama dengan PL kuadrat. Kemudian ruang K itu sama dengan PK kuadrat. Maka kalau kita lihat, kita bagi, kita dapatkan N sama dengan N kuadrat per ini. Nah, kalau demikian, N-nya sama dengan kita bagi, N-nya sama dengan L kuadrat dibagi volume tadi, maka sama dengan ini, N pi L kuadrat E per T kuadrat. Maka kalau kita lihat, berapakah dN dE, dN per dE, itu ada density untuk satuan energi, itu sama dengan, kalau dibagi, ini sama dengan dN dK, dK dE. Nah, ini kalau kita lihat dN per dE sama dengan L kuadrat, M kuadrat, ini konstan, pi, ini H kuadrat. Cuma dL dan density-nya sama dengan L kuadrat, M per pi H kuadrat. Nah, demikian pula kalau kita lihat, nah maka GE-nya kalau kita lihat, GE dari dua dimensi sama dengan nilainya ini dibagi L kuadrat. Ini sama dengan MP kuadrat, jadi GE sama dengan sebanding dengan M. Oke. Tergantung kepada elektron masanya. Gitu, tergantung pada elektron masanya. Itu kalau apa namanya kita hitung dos untuk 2 dimensi ya. Kalau dos untuk 2 dimensi, dos untuk 1 dimensi sama saja. Volumenya berapa? Kita lihat 1 dimensi. Maka satu konstan berarti volumenya akan 1 kan berarti hanya pi per K. Ini adalah pi per V-nya itu ini satu volumenya juga V kan. V sama dengan A atau pi per V sama dengan pi per A sama dengan pi per L. Jadi kalau kita lihat volume ruangnya berapa V sama dengan K, maka hasil baginya V line dibagi V single state itu sama dengan ini kalikan 2 tadi, kalikan setengah. Kalau kita lihat N sama dengan ini ya, K per P per L, oke? Sehingga kalau kita lihat, kita tahu K-nya sebanding dengan E, lalu kita lihat bagaimana hasilnya, E sebanding dengan L pangkat, E pangkat setengah, ini L. Jadi DNDE, dosnya, DNDK per DKDE, kita lihat DNDK sama dengan ini, turunannya, ini K sama dengan ini, kalau kita lihat ini sama dengan sekian, gitu ya. Ini kalau untuk satu dimensi ya, gambarnya apa namanya, kita bisa menggambarkan masing-masing kalau sebagai fungsi E tadi gambarkan kita bandingkan ya, nanti kalau bandingkan seperti itu. Maka kalau kita lihat G satu dimensi sama dengan ini, dibagi satu dimensi ya, sama dengan kalau kita lihat satu dimensi sama dengan M kali akar 2E, atau ini kalau kita lihat ini sama dengan M kalikan ini
kalikan ini akar M kalikan M ini sama dengan G sama dengan 1/2E akar M per 2E ya ini untuk satu dimensi. Jadi G-nya itu density state-nya sama dengan akar M ya, tergantung pada akar M. Dengan demikian kalau kita hitung lagi 0 dimensi kita hitung yang sama strukturnya quantum dot ya, tidak ada yang bergerak berarti hanya tidak ada ruangnya berarti enggak satu 0 dimensi kan enggak bergerak, maka G-nya sama dengan 2D E min EC gitu ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita bandingkan sebagai fungsi apa namanya DOS sebagai fungsi ini sebanding E pangkat min setengah. Ini E pangkat min setengah itu kalau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi seperti ini E pangkat 0. Nih. Kemudian kalau wire tadi DOS-nya sama dengan E pangkat min setengah. Kebalikannya sebanding. Ini kalau kita bandingkan. Nah, kalau nano wire itu E DOS bagi E sama dengan sebanding dengan delta E gitu ya. Oke, ini adalah perbandingan antara nanostruktur baik untuk struktur titik atau quantum dot, kemudian struktur wire yang satu dimensi, kemudian sheet yang 2 dimensi itu adalah seperti ini. Jadi sama-sama bendanya, tapi strukturnya berbeda, itu akibatnya punya sifat yang berbeda. Mengapa? Karena dosnya berbeda. Dosnya yang ini seperti ini, dosnya yang ini seperti ini, artinya density of state. Kalau dalam bahasa kuantum namanya density state-nya berbeda. Oh, density jumlah kerapatan keadaannya berbeda itu. Mengapa itu berbeda? Karena kerapatan keadaannya berbeda. Kerapatan keadaan suatu sistem itu tergantung pada ukuran, ya. Itu yang berbeda. Jadi ini menjadi berbeda dengan yang lain, menjadi berbeda dengan yang lain, menjadi berbeda dengan yang lain. Oke. Jadi penyebab nanostruktur itu mempunyai sifat yang berbeda, walaupun bendanya sama, satu sama-sama logam, ini sama-sama logam, logamnya sifatnya ini, tapi ini logamnya, nah bendanya, dosnya sifatnya seperti ini, ya. Oke. Ini kalau jadikan wire, maka seperti ini. Kita lihat sebagai fungsi E, makin besar E-nya, dia makin rendah itu. Kemudian kalau dalam quantum dot, maka dia menjadi satu daerah saja itu adanya dosnya itu. Nah, sifat-sifatnya karena sifat-sifat yang demikian, maka properties daripada sistem itu menjadi berbeda. Itu mengenai quantum nanowire, struktur nanostruktur. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Itu yang menyebabkan terjadinya struktur. Struktur itu terjadi struktur nano. Loh, kok itu struktur nano terjadi perbedaan karena apa? Kalau saya tanya, mengapa struktur nano kok memiliki sifat khusus karena apa? Halo? Kalau saya tanya pada Anda, memiliki dos yang berbeda, Pak. Ya, karena dos yang berbeda. Nah, kalau saya tanyakan mengapa energi gap-nya kok bisa tergantung kepada energi gap-nya kok tergantung pada ukuran, kenapa? Ada yang jawab? Salah, nggak apa-apa. Mungkin karena menangkap ininya, Pak, menangkap sumber energinya begitu dari permukaannya. Karena di dalam struktur nano tadi itu, dalam quantum dot, jadi energi gap itu berbanding terbalik dengan ukuran ya. Ukurannya makin kecil, berarti energi gap-nya makin gede. Ya, itu karena tergantung pada ukuran. Itulah sebabnya. Apa setiap quantum dot seperti itu? Iya, jawabnya seperti itu. Maka dengan memanipulasi ukuran itu, kita bisa memanipulasi apa? Bisa memanipulasi energi gap ya. Kalau kita lihat tadi,
yang saya tayangkan tadi. Bentar. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini terjadi ukurannya berbeda ini. Kalau ukurannya kecil berarti energy gap-nya gede, gitu. Energy gap-nya itu ini gede. Ini kalau ukurannya kecil. Kalau ukurannya makin besar, makin besar itu maksudnya makin menuju merah. Nah, ukurannya menjadi seperti ini, ya. Kita bisa memanipulasi ukuran itu. Jadi misalkan ini kita tembaki dengan UV tadi, yang ini itu bercahaya merah tadi, ya. Jadi ukurannya tertentu, yang satu bercahaya ini, itu ukurannya berbeda lagi. Yang satu warnanya apa namanya UV gitu ya, misalkan. Nah, maka kita tahu bahwa ukurannya itu berarti bahwa energy gap-nya, ukuran itu terkait dengan energy gap. Energy gap-nya tergantung kepada ukuran, ya. Kita tidak dalam quantum dot, kita tidak lagi, dia tidak punya dimensi, dimensinya 0 dimensi atau dot dimensi atau point dimensi, ya. Dia itu tergantung energy gap. Energy gap-nya tergantung pada ukuran berarti, ya. Kalau ukurannya ini disinari dengan cahaya makin kecil, ukurannya menjadi gap-nya menjadi gede. Jadi kalau Anda lihat suatu energi gap kok warnanya apa ini, warnanya ungu misalkan, warnanya merah, berarti gede atau gap-nya gede atau kecil kok warna merah itu, quantum dot. Halo? Halo? Kalau suatu quantum dot warnanya merah, disinari UV warnanya merah, berarti ukurannya gede atau kecil itu? Ukurannya gede, Pak. Besar, paling besar, ya. Paling besar tadi saya sudah tunjukkan nih. Mana tadi? Ya. Jadi ukurannya itu, kalau kita melihat ukurannya itu dengan memberi cahaya disinari dengan cahaya UV tadi, gampangnya. Kalau ukurannya itu warnanya biru, maka ukurannya itu energy gap-nya besar. Kalau ukurannya itu warnanya merah, itu gampangnya itu, ya, menjadi ukurannya jadi rendah, ya, energy gap-nya besarnya tertentu. Itu yang paling gampang. Oke, mengenai itu. Oke, itu mengenai nanostruktur yang penting, ya. Jadi nanostruktur itu, ya, strukturnya tadi. Struktur nanonya seperti apa? Itu paling tidak ukuran tadi. Kalau ukurannya itu nanowire, nah ukurannya berapa? Nah, kita bisa, kalau begitu kan Anda bisa mengerti, kalau begitu. Kalau ukurannya makin kecil, berarti energy gap-nya makin besar, kan begitu, ya. Jadi di dalam pikiran Anda itu sudah kita pahami bahwa ukuran itu suatu hal yang penting yang terkait dengan bisa mengklasifikasi ukurannya tergantung pada size-nya, gitu, ya. Oke. Oke, itu mengenai nanostruktur, ya. Oke. Ada yang mau tanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Tadi kan untuk mengecek ukurannya itu dengan cara diberi sinar UV, ya. Ukuran nano. Quantum dot ini, ya. Quantum dotnya, ya, benar, Pak. Nah, terus bedanya kalau dia reflektansi dengan berpendar itu bagaimana, ya, Pak? Tadi yang kita bicarakan quantum dot. Nah, yang reflektansinya itu kan pada waktu dia dalam ukuran apa? Dalam bentuk dua dimensi tadi, kan, ya, dalam bentuk dua dimensi.
bukan dalam bentuk quantum dot. Jadi kita nggak bisa menentukan ketebalan dengan melihat warnanya, kan dia hanya bisa refleksi ya. Nah, kalau dia itu adalah dalam suatu ukuran dalam bentuk dua dimensi, maka sifatnya menjadi berbeda dalam bentuk dua dimensi ya. Jadi ukuran dalam bentuk dua dimensi, maka ukurannya menjadi berbeda sifatnya dengan quantum dot. Berbeda sifatnya. Tadi kan saya bilang ukurannya tadi itu membedakan sifat. Ya, mengapa beda sifat tadi? Karena dosnya berbeda kan, sifatnya berbeda. Jadi misalkan tadi saya bilang yang reflektansi, ya, logam yang ukurannya dalam bentuk lapisan tipis ya, lapisan tipis logam gitu ya. Nah, maka dia bisa reflektansi ya, dia bisa reflektansi ya pada ukuran tertentu. Nah, misalnya kalau kaca ya, misalkan reflektansi kita lihat, kita mengaca gitu ya, mengaca itu kita pakai reflektansi, kita kasih wire. Dulu kita punya ada praktikum pembuatan evaporasi itu ya. Kalau kita lapisi dengan emas tadinya, ya, kita lapisi kaca itu dengan emas, tadinya kaca transparan, kaca tembus ya. Kaca itu mula-mula kalau lapisan kita lapisi dengan emas, lama-lama, oh kok jadi reflektansi. Jadi dia memantulkan cahaya. Kenapa? Karena sekarang sifat yang kita lapisi itu menjadi dua dimensi sekarang, ya, dua dimensi. Kalau sifatnya itu menjadi lain, maka dia menjadi berbeda. Misalkan kalau kita lapisi dengan ukuran yang bukan dua dimensi, misalkan masih transparan, kacanya tadi masih transparan, oke? Yang tergantung kepada yang melapisi itu. Nah, tergantung apa? Tergantung kepada ukurannya, apakah dia dua dimensi atau satu dimensi atau nol dimensi. Nah, itu beda-bedanya seperti itu. Kok bisa semuanya menjadi seperti itu? Ya, itu namanya properties daripada meter seperti itu, ya. Sifat daripada meter itu, saya bicara sifat meter logam tadi kan, logam seperti itu. Kalau dia menjadi dua dimensi, dia menjadi reflectance, ya. Kalau kita bisa melakukan eksperimen cahaya gitu, eksperimen cahaya kita bentukkan transmisinya itu, lama-lama kita ada suatu titik di mana dia bisa terjadi refleksi besar. Berarti kalau refleksinya besar berarti dia memantulkan. Kok refleksinya kecil berarti dia refleksinya kecil. Taruhlah refleksinya menuju nol, itu apa artinya? Transparan ya. Kan? Transparan kan gitu kan. Transmitansinya mendekati 100%. Ya, sifat seperti itu. Jadi sifat daripada yang dari materi tadi, sifat transparan, sifat terusnya tergantung kepada ukuran yang kita lapiskan pada suatu benda, gitu ya. Jadi ukuran yang kita lapiskan pada benda itulah yang menentukan apakah dia menjadi reflektansi, apakah dia menjadi transparan, tergantung pada ukuran tadi. Nah, kalau misalkan lebih nyata lagi, kalau kita lihat energy gap, khususnya kita lihat dengan quantum dot tadi. Kan Anda sudah lihat ukuran quantum dot. Kalau biru, kalau kita lihat pakai cahaya biru, ukurannya segini, gapnya segini. Kalau cahayanya lain, ukurannya lain lagi. Kalau kita kasih ukuran lain, berarti energy gap kan tergantung kepada apa? Kepada size gitu. Ya, itu pernyataan saya. Soalnya dalam soal properties daripada meter itu, sifat memantulkan, sifat mentransmisikan itu sangat tergantung kepada ukuran. Gitu saja. Oke. Halo Mas Hairul, jelas? Berarti kalau berpendar itu kalau kita kasih sinar UV bagaimana, Pak? Gimana? Kalau berpendar itu jika kita kasih sinar UV berarti dia
memudarkan cahaya lama gitu Pak, atau sebentar gitu? Kalau misalkan sekarang misalkan kita bicara lapisan tipis ya, lapisan tipis itu kita kasih sinar UV, apa yang terjadi? Lapisan tipis kita kasih sinar UV, nah apa yang terjadi? Pertama kali tergantung kepada sifat reflectance itu dari sistem tadi terhadap UV logam. Kalau misalkan kita lapisi logam, kita lewati UV seperti apa, tergantung pada lapisan logam yang kita lapisi, lapisan metal yang kita lapisi. Kalau pada UV ya, kalau yang kita lewati pada UV ya. Nah, ada suatu logam yang bisa transparan terhadap UV, itu artinya logam yang bisa transparan oleh UV saja, tapi tidak transparan oleh cahaya cahaya yang lain gitu ya. Oke, itu tergantung kepada tergantung kepada logamnya berapa ya. Jadi misalkan kita libatkan UV pada kaca, apa yang terjadi? Nah, tergantung pada ketebalan ini. Ketebalan tertentu ya dia bisa transparan ya. Oke, ketebalan tertentu dia bisa transparan. Nah, ketebalan tapi yang hanya untuk UV, yang lain bisa reflectance ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya Anda bekerja pada sistem ini, kita lihat bahwa properties daripada sistem itu tergantung kepada ukuran. Itu yang saya pesankan kepada nanostruktur tadi. Dengan demikian akibatnya juga berbeda. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Sudah hampir habis ya. Oke. Mengenai sifat surface sekarang, sifat surface dan interface ya. Bagaimana suatu sifat surface itu? Anda tahu kristalografi sudah. Oke, ini surface kristalografi ya. Kristalografi tapi di permukaan itu, apa yang terjadi? Ini masih kita di permukaan. Yaitu atom terluar yang sifatnya berbeda dengan bulk atau substrat. Bisa terjadi atom di luar itu berbeda sifatnya dengan seluruhnya ya, dengan substrat yang di dalamnya itu. Terjadi kristal pada permukaan. Ini misalkan ini suatu benda, ini permukaan di sini. Ini permukaan hanya beberapa atom saja. Ini bisa membentuk kristalin di permukaannya. Oke. Ini permukaannya di sini bisa membentuk kristal permukaan. Kalau misalkan ini ditata ulang gitu ya. Ini permukaannya itu bisa membentuk kristal yang berbeda sifatnya dengan bulk ya. Oke. Oke. Jadi di dalam permukaan itu juga bisa terjadi kristal di permukaan. Nah, kristal permukaan itu sifatnya bisa berbeda dengan substratnya atau yang tidak di permukaannya gitu ya. Oke. Nah, struktur kristal di permukaan itu bisa apa saja. Nah, struktur dua dimensi berarti. Nah, kristal dua dimensi itu permukaannya itu ya sebagaimana kristal pada dua dimensi, istilahnya kristal dalam dua dimensi itu bisa apa saja. Bisa misalkan ada 6 ya. Misalkan kalau square ya, ada yang A1 dan A2 sama. A1 yang A2 sama, kemudian sudutnya 90 derajat ya, yang rektanguler, yang kemudian heksagonal, yang gambarnya sudutnya 120 derajat, yang kemudian yang oblik ya, yang sudutnya tidak 90 derajat dan A1 tidak sama dengan A2. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, kalau kemungkinannya hanya seperti itu. Jadi bentuknya bisa square, bisa rektanguler, di permukaan aja itu bisa heksagonal, kemudian bisa oblik gitu ya. Oke. Nah, ini persamaannya kalau kita tuliskan bisa seperti ini.
Jadi bisa P kali ini, atau istilahnya kalau begitu ukurannya itu berbeda gitu ya. Nah, seperti ini. Ukuran di permukaan itu bisa seperti itu ukurannya. Jadi FCC 11H1 F11 bisa berbentuk seperti ini. Kalau itu kita turunkan seperti itu, HCP seperti itu, bisa seperti itu, apa namanya, bentuk daripada kristal permukaannya, ya. Ini kristal di permukaan itu, apa namanya, yang kemungkinan yang tadi itu bisa terjadi di permukaan. Oke. Mengapa ini kita pelajari? Karena biasanya dia, apa namanya, pada terjadinya kristal itu pada suatu keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu, pada suatu keadaan tertentu bisa muncul permukaannya A1 dan A2. Mungkin artinya pada panasan tertentu, pada panas tertentu misalkan muncul struktur ini. Pada keadaan tertentu maka panasnya bisa muncul ini, seperti itu di surface-nya tadi, ya. Nah, seperti ada juga yang pada suatu keadaan di surface itu tetap ya bisa seperti itu. Nah, oke lah, kita sampai sini dulu. Kita lanjutkan besok pada kesempatan yang akan datang mengenai surface dan apa namanya, struktur nano khususnya di permukaan. Oke. Diingat-ingat ada tugas di Google ya, saya post di sana ya, bisa dibaca di sana dan ada tanggalnya juga sehingga bisa diselesaikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Terima kasih, Pak.